Pernahkah kalian merasa sedang berlari sekuat tenaga di atas treadmill yang kecepatannya terus ditambah oleh orang lain? Itulah gambaran akurat dari partisipasi kita dalam sistem ekonomi hari ini. Kita dididik dengan narasi usang. Sekolah yang rajin, dapat kerja bagus, menabung, dan kamu akan aman. Tapi mari kita bedah realitasnya secara objektif. Masalahnya bukan pada etos kerja kalian, melainkan pada matematika sistemnya. Saat ini, kita terjebak dalam anomali di mana nilai keringat kalian mengalami devaluasi lebih cepat daripada kemampuan kalian untuk menghasilkannya. Kita sedang menyaksikan fenomena pauperisasi modern, di mana kelas pekerja dan profesional muda tidak menjadi kaya karena produktivitas, melainkan hanya menjadi alat bantu likuiditas bagi para pemilik aset. Inflasi gaya hidup yang kalian alami seringkali bukan karena keserakahan pribadi, melainkan mekanisme pertahanan psikologis terhadap hilangnya daya beli yang sistemik. Ketika mata uang didevaluasi melalui pencetakan uang besar-besaran, tabungan kalian bukan lagi aset, melainkan kewajiban yang nilainya terus menguap. Kerja keras konvensional tanpa penguasaan sistem hanyalah bentuk perbudakan modern yang dipoles dengan istilah career growth. Ekonomi dunia tidak lagi dirancang untuk menghargai siapa yang paling lelah bekerja, tapi siapa yang paling dekat dengan sumber pencetakan uang dan siapa yang memiliki infrastruktur sistemnya. Jika kalian masih berpikir bahwa lembur adalah jalan keluar menuju kebebasan finansial, kalian tidak sedang bermain untuk menang, kalian sedang membayar untuk tetap kalah. Kita harus berhenti memuja proses yang cacat dan mulai membedah bagaimana algoritma ekonomi ini sebenarnya bekerja, sebelum sisa masa muda kalian habis hanya untuk mempertahankan standar hidup yang seharusnya bisa dicapai dengan separuh usaha 30 tahun yang lalu. Lihatlah sekeliling kalian. Kita hidup di era di mana gaji seorang manajer tingkat menengah hari ini memiliki daya beli yang mungkin setara dengan staf administrasi di tahun 90-an. Secara nominal, angka di rekeningmu memang bertambah. Namun secara real, aksesmu terhadap aset fundamental seperti properti, pendidikan berkualitas, dan kesehatan justru semakin menjauh. Inilah yang disebut dengan decoupling theory, di mana produktivitas pekerja terus meningkat tajam, namun upah real tetap stagnan. Kita sedang dipaksa berkompetisi dalam perlombaan yang garis finishnya terus digeser setiap kali kita hampir mencapainya. Fenomena lifestyle inflation yang sering dituduhkan kepada generasi kita sebenarnya adalah produk sampingan dari ekonomi yang berbasis utang. Saat mata uang kehilangan nilainya akibat devaluasi, harga aset melambung tinggi. Karena kalian tidak mampu membeli aset besar seperti rumah, kalian mengalihkan daya beli yang tersisa ke konsumsi mikro yang terlihat mewah, namun sebenarnya tidak membangun kekayaan. Ini adalah kompensasi psikologis. Sistem ini sengaja menciptakan standar hidup yang mahal melalui pemasaran yang agresif, agar kalian tetap terikat pada siklus kerja belanja utang. Insight-nya sederhana namun menyakitkan. Sistem ekonomi saat ini tidak dirancang untuk membuatmu mandiri, melainkan untuk membuatmu tetap cukup produktif untuk menggerakkan roda ekonomi milik orang lain, namun tetap cukup kekurangan agar kamu tidak punya pilihan selain terus bekerja. Kita terjebak dalam ilusi kemajuan. Kita merasa naik kelas karena bisa membeli gadget terbaru, padahal secara fundamental, posisi tawar kita sebagai manusia terhadap pemilik modal sedang berada di titik terendah dalam sejarah. Kalian tidak sedang mengejar mimpi, kalian sedang membiayai mesin yang dirancang untuk memeras nilai waktu kalian menjadi angka digital yang mereka bisa cetak sesuka hati di bank sentral. Jika kalian merasa lelah meski sudah melakukan segalanya dengan benar, itu bukan karena kalian lemah, tapi karena kalian sedang dipaksa memenangkan permainan yang aturan mainnya ditulis untuk memastikan kalian kalah. Mari kita bedah anatomi kegagalan ini secara teknis. Secara historis, ada korelasi antara kerja keras dan akumulasi kekayaan, namun korelasi itu putus total setelah dekade 1970-an. Fenomena ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari pergeseran sistem moneter global yang beralih ke fiat standar. Ketika uang tidak lagi dipatok pada komoditas fisik dan bisa dicetak tanpa batas oleh otoritas pusat, maka nilai dari waktu yang kalian tukarkan dengan gaji akan selalu kalah cepat daripada kecepatan pencetakan likuiditas baru. Inilah alasan mengapa kerja keras konvensional menjadi sia-sia. Kalian menabung dalam instrumen yang dirancang untuk meluruh nilainya, sementara para pemilik sistem meminjam uang hasil cetakan tersebut untuk membeli aset real sebelum harganya naik. Secara logika, jika produktivitas nasional naik, kesejahteraan pekerja seharusnya ikut terkerek. Namun data menunjukkan jurang yang semakin lebar antara produktivitas dan upah real.
Keuntungan dari efisiensi teknologi dan lembur kalian tidak masuk ke kantong kalian, melainkan disedot ke atas dalam bentuk dividen dan buyback saham bagi pemegang modal. Kita berada dalam ekosistem di mana capital gains atau keuntungan modal selalu dipajaki lebih rendah dan tumbuh lebih cepat daripada labor income atau pendapatan tenaga kerja. Artinya sistem ini secara inheren menghargai kepemilikan jauh lebih tinggi daripada kontribusi tenaga kerja. Inflasi gaya hidup yang kalian alami sebenarnya adalah pajak tersembunyi. Saat harga kebutuhan pokok naik akibat devaluasi mata uang, kalian dipaksa bekerja lebih lama hanya untuk mempertahankan standar hidup yang sama. Kalian tidak sedang naik tangga sosial, kalian sedang berlari di tempat dalam air yang terus naik. Pemilik sistem memahami satu hal yang tidak diajarkan di kampus. Kekayaan sejati bukan berasal dari seberapa keras kamu bekerja, tapi dari seberapa banyak sistem yang kamu miliki atau kendalikan. Tanpa penguasaan atas aset atau sistem distribusi, kerja keras kalian hanyalah bahan bakar bagi mesin pertumbuhan orang lain. Kalian adalah baterai dalam matriks ekonomi yang tidak pernah berniat untuk membiarkan kalian pensiun dengan tenang. Bayangkan kalian sedang bermain di sebuah kasino di mana kalian adalah pemain paling disiplin, paling rajin, dan paling ahli. Kalian menang di setiap meja, mengumpulkan tumpukan chip yang sangat tinggi dengan cucuran keringat. Namun di tengah permainan, pemilik kasino tiba-tiba mengubah nilai tukar chip tersebut tanpa memberitahu kalian. Tiba-tiba, tumpukan chip yang tadinya bisa membeli sebuah rumah, kini cukup untuk membeli makan malam. Itulah tepatnya yang dilakukan oleh devaluasi mata uang terhadap tabungan kalian. Fakta pahitnya adalah, uang bukan lagi penyimpan nilai, melainkan alat kendali. Di sistem lama menabung adalah kebajikan, di sistem sekarang menabung adalah hukuman. Ketika bank sentral mencetak triliunan unit mata uang baru, mereka tidak menciptakan kekayaan. Mereka sedang mencuri daya beli dari setiap jam kerja yang sudah kalian lakukan di masa lalu. Inilah twistnya. Semakin keras kalian bekerja untuk mengumpulkan uang fiat, semakin banyak kalian mensubsidi gaya hidup para pemilik sistem yang memegang aset keras seperti properti, saham, atau komoditas, yang harganya justru melonjak karena uang yang kalian kumpulkan kehilangan nilainya. Kalian tidak sedang menabung untuk masa depan. Kalian sedang memegang es batu di bawah terik matahari sambil berharap es itu akan menjadi pondasi rumah kalian. Secara dramatis, sistem ini tidak rusak. Ia bekerja persis seperti yang dirancang, memindahkan kekayaan dari mereka yang menukarkan waktu untuk uang kepada mereka yang menciptakan uang dari ketiadaan. Kalian dipaksa berjudi di meja yang kakinya sudah dipotong sebelah. Prinsip inti yang harus kalian tanamkan adalah ini. Kekayaan bukan produk dari kerja keras, melainkan produk dari leverage atau daya ungkit dan kepemilikan. Dalam sistem yang sudah rusak ini, tenaga kerja atau labor adalah komoditas yang paling murah karena ia memiliki batas fisik dan waktu. Kalian hanya punya 24 jam sehari. Namun, para pemilik sistem menggunakan daya ungkit dalam bentuk modal, teknologi, dan hukum untuk menduplikasi usaha mereka tanpa batas. Ada hukum besi dalam ekonomi yang jarang dibahas di ruang kelas. Rate of return on capital atau tingkat pengembalian modal hampir selalu lebih besar daripada rate of economic growth atau pertumbuhan ekonomi atau upah. Artinya, jika kalian hanya mengandalkan gaji, kalian secara matematis mustahil bisa mengejar mereka yang memiliki aset. Sistem ini tidak menghargai seberapa banyak keringat yang kalian teteskan, tapi seberapa besar sistem yang kalian kendalikan. Ketika kalian bekerja untuk orang lain, kalian sedang membangun leverage untuk mereka. Sementara kalian sendiri tetap berada dalam hubungan linier, 1 jam kerja untuk 1 unit upah yang nilainya terus menyusut. Kesalahan fatal kita adalah mengira bahwa ekonomi adalah tentang pertukaran nilai yang adil. Faktanya, ekonomi modern adalah tentang ekstraksi nilai. Prinsip utamanya adalah siapapun yang memegang instrumen yang bisa dicetak atau uang fiat akan kalah oleh mereka yang memegang instrumen yang terbatas atau aset keras atau sistem. Jika kalian tidak memiliki sesuatu yang bekerja saat kalian tidur, baik itu algoritma, bisnis, atau aset produktif, maka kalian akan bekerja sampai mati hanya untuk membayar inflasi yang diciptakan oleh orang lain. Berhenti mencoba memenangkan permainan dengan aturan lama. Strategi menabung dan bersabar di tengah devaluasi masif bukan lagi bentuk kedisiplinan, melainkan bentuk kenaifan finansial. Kalian tidak bisa memenangkan perang dengan senjata yang dirancang untuk macet saat pelatuknya ditarik. Wawasan terdalam yang harus kalian sadari adalah kalian tidak bisa memenangkan permainan yang curang dengan mengikuti aturan mainnya.
Jika sistem ini menggunakan inflasi dan devaluasi untuk menyedot nilai kerja kalian, maka solusi satu-satunya adalah berhenti menyimpan nilai dalam bentuk janji atau uang fiat, dan mulai menyimpannya dalam bentuk bukti atau aset keras dan sistem. Jangan hanya menjadi operator dalam sistem orang lain, mulailah membangun ekosistem kecil milik kalian sendiri. Solusi praktisnya bukan tentang menabung lebih banyak, tapi tentang defensive positioning dan aggressive scaling. Pertama, perlakukan setiap unit mata uang yang kalian dapatkan bukan sebagai alat konsumsi, melainkan sebagai tentara yang harus segera dikirim ke medan perang aset. Pindahkan daya beli kalian ke instrumen yang tidak bisa dicetak sesuka hati oleh birokrat. Apakah itu saham perusahaan yang memiliki moat kuat, komoditas, atau aset digital yang terdesentralisasi. Tujuannya adalah untuk memiliki sesuatu yang harganya terpaksa naik mengikuti inflasi sehingga kalian tidak menjadi korban dari pencairan nilai tersebut. Kedua, beralihlah dari pendapatan linier ke pendapatan eksponensial. Di era digital ini, biaya marginal untuk mereplikasi karya kalian hampir nol. Jika kalian seorang mahasiswa, jangan hanya mencari kerja sampingan yang membayar per jam. Bangunlah aset digital, asah skill yang sulit digantikan AI, atau ciptakan sistem distribusi konten atau produk yang bisa bekerja 24 jam se-7 hari. Kalian harus memiliki ekuitas, bukan hanya gaji. Ekuitas memberikan kalian hak atas pertumbuhan sistem, sementara gaji hanya memberikan kalian sisa-sisa dari hasil pertumbuhan tersebut. Intinya, berhentilah mengejar angka di rekening bank yang terus menguap. Mulailah mengejar kepemilikan aset yang nyata. Ingat, dalam permainan yang sudah diatur untuk membuatmu kalah, satu-satunya cara untuk menang adalah dengan berhenti bermain menurut aturan mereka. Jika narasi ini membukakan mata kalian tentang realitas ekonomi yang selama ini disembunyikan di balik istilah-istilah rumit, silahkan klik like, tuliskan perspektif kalian di kolom komentar, dan subscribe. Mari kita bangun kesadaran kolektif untuk berhenti jadi budak sistem dan mulai jadi pemilik masa depan kita sendiri.